Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan review paper mengenai Big Data dalam pelayanan kesehatan oleh saya Dino Arleta 193162827. Terdapat 5 artikel yang direview. Pada review artikel ke-1, judulnya Analysis of Healthcare Big Data. Nama peneliti itu Zihan LV, tahunnya 2020, universitasnya berasal dari School of Data Science and Software Engineering Qingdao University, Qingdao, China. Nama jurnalnya berasal dari Elsevier. Tujuannya untuk menganalisis faktor risiko privasi dan keamanan layanan kesehatan data besar dan langkah-langkah pelindungan diajukan berdasarkan privasi data dan faktor risiko keamanan dalam konteks layanan cloud dalam literatur. Dasar teorinya, yang pertama medical big data mining, yang kedua privacy issue of medical data, yang ketiga solution of the privacy problem of medical big data. Variabelnya adalah variabel independennya, X1-nya privacy, X2-nya security risk. Untuk variabel dependennya, healthcare big data menjadi variabel dependent. Metodologinya itu analisis data besar di sektor kesehatan Tiongkok, pembentukan sistem indikator untuk privasi dan risiko keamanan, penilaian data besar perawatan kesehatan, yang tiga model penilaian risiko keamanan privasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, jumlah institusi kesehatan, jumlah tenaga medis, aset institusi medis, per kapita biaya hidup, dan populasi tertanggung semuanya menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara di 2017, tingkat kematian kasar pasien tumor ganas adalah yang tertinggi di Cina, dan kematian tingkat pasien pedesaan lebih tinggi daripada pasien perkotaan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa probabilitas analisis data, proses perawatan medis, proses diagnosis penyakit, kurangnya pelindungan, langkah-langkah, dan sistem akses yang tidak sempurna, semuanya lebih besar dari 0,8 ketika data besar perawatan medis berorientasi pada layanan awan. Berdasarkan hal ini, dua tingkat tindakan perlindungan privasi diusulkan, yaitu teknologi dan pengelolaan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi medis perlu memperhatikan perlindungan privasi data dan memahami penggunaan data medis digital untuk memberikan dukungan keputusan untuk analisis data medis selanjutnya. Untuk review artikel kedua, judulnya Big Data Analytics in Medical and Healthcare. Nama penelitinya Bragos Ritevsky, tahun 2018. Universitasnya berasal dari Santa Clement Oritsky, Universitas Bitola, Faculty of Information and Communication Technologies, Partizanka 7000 Bitola, Republic of Macedonia. Nama jurnalnya Journal of Integrative Bioinformatics. Tujuannya makalah ini mensurvei data besar dengan meneliti analitik data besar dalam kedokteran dan perawatan kesehatan. Dasar teorinya itu karakteristik data besar yang berupa nilai, volume, kecepatan, variasi, kebenaran, dan variabilitas. Variabelnya medicine, X1, healthcare, X2, independennya big data analysis. Metodologinya data omik, genomik, epigenomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik, interaksi, farmakogenomik, disiasomik. Data yang kedua data biomedis, yang terakhir data rekam kesehatan elektronik. Hasil penelitian analisa data besar dalam kedokteran dan perawatan kesehatan mencakup integrasi dan analisis sejumlah besar data heterogen yang kompleks seperti berbagai data omics, data biomedis, dan data rekam kesehatan. Kami menggarisbawahi masalah yang menantang tentang privasi dan keamanan data besar mengenai karakteristik data besar, beberapa petunjuk penggunaan yang sesuai, dan platform perangkat lunak pengelola data terdistribusi open source yang diberikan. Pada review ketiga, judulnya A Study on Medical Internet of Things and Big Data in Personalized Healthcare System.
Nama penelitinya V. Jagadeswari tahun 2018. Universitasnya berasal dari School of Computing Sastra di University Tanjavur, India. Nama jurnalnya Health Information Science and System. Tujuannya memberikan layanan e-health untuk memenuhi kebutuhan medis dan bantuan dari para populasi lanjut usia. Dasar teorinya, peran komputasi awan dalam sistem perawatan kesehatan, mengamankan pasien dengan cloud, peningkatan aplikasi perawatan kesehatan yang menggunakan Internet of Things, pengembangan kesehatan sektor di era Big Data, kesehatan interaktif bagian aplikasi dengan telepon pintar. Variabel independennya yaitu Internet of Things X1 yang menjadi X1, Big Data menjadi X2. Variabel dependennya healthcare system. Metodologi Internet of Things Based Code Framework and Application Phone Cellular. Hasil penelitiannya analisis data ayat dan aplikasi berbasis seluler dengan arsitektur yang unik menjelajahi pro kontra dari masing-masing makalah dalam sesuai dengan metodologi algoritma yang berbeda dengan yang digunakan. Aplikasi dan kesulitan perawatan kesehatan di pelacakan real-time menggunakan perangkat ayat telah dibahas secara terperinci. Sistem perawatan kesehatan telah berkembang dengan kemajuan perangkat dan sensor ayat pintar. Komputasi awan, komputasi dan smartphone. Aplikasi perawatan serta dikembangkan untuk prediksi pasien sentris, pencegahan, diagnosis, dan pengobatan. Protokol keamanan untuk perangkat lunak perlu ditingkatkan dengan menyediakan komunikasi yang aman antara perangkat dan server untuk melindungi privasi individu serta mencegah penyalahgunaan atau peretasan data oleh entitas yang tidak berwenang. Lanjut ke review artikel keempat, judulnya Big Data Analytics for Health Industry Impact Application and Tools. Nama peneliti Sanil Kumar tahun 2019. Universitas berasal dari Directorate of Livestock Farm, Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Ludhiana, India. Nama jurnal Big Data Mining and Analytics. Tujuannya bertujuan untuk membahas dampak data besar dalam perawatan kesehatan dan bagi alat yang tersedia di ekosistem Hadoop untuk menanganinya. Dasar teori analisis data besar dalam informatika kesehatan. 4 phase Big Data dalam perawatan kesehatan, dampak Big Data pada sistem kesehatan, aplikasi berbasis Hadoop untuk industri kesehatan, arsitektur analisis data besar untuk informasi kesehatan, alat dan teknik Hadoop untuk Big Data. Variabelnya, variabel independennya yaitu Big Data Analytics, variabel dependennya Healthcare Industry. Metodologinya ekosistem Hadoop. Sebenarnya kami mengusulkan penggunaan konseptual arsitektur untuk memecahkan masalah kesehatan dalam data besar, menggunakan terminologi berbasis Hadoop yang melibatkan pemanfaatan data besar yang dihasilkan oleh level berbeda data medis dan pengembangan metode untuk menganalisis data ini. Dan untuk mendapatkan jawaban medis dan pertanyaan kombinasi data besar dan perawatan kesehatan, analitik dapat mengarah pada perawatan yang efektif untuk pasien tertentu dengan memberikan kemampuan untuk merasakan obat yang tepat untuk setiap individu, bukan mereka yang bekerja untuk kebanyakan orang. Seperti kita ketahui, besar analitik data masih dalam tahap pengembangan dan alat dan metode saat ini dapat menyelesaikan masalah terkait dengan data besar. Data besar dapat dilihat sebagai sistem besar yang menghadirkan tantangan besar, karena itu banyak penelitian bidang ini diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh sistem perawatan kesehatan. Untuk review artikel kelima, yaitu judul penelitiannya Big Data in Healthcare Opportunity and Challenge. Nama penelitiannya nama penelitian Alexandru Adriana Gabriela tahun 2018, Universitas Lavinia Bizon de Bucharest, University of Economic Studies, Romania. Nama jurnal Informatika Ekonomika. Bertujuan untuk menganalisa keuntungan dan kerugian menggunakan teknologi ini dalam perawatan kesehatan seperti yang dirasakan oleh publikasi dan media. Dasar teori data besar dalam perawatan kesehatan, data besar menjanjikan mendukung beberapa aspek kesehatan seperti fungsi medis yang mengacu pada pengamatan penyakit, pengelolaan kesehatan masyarakat, dan pendukung keputusan medis. Variabelnya, variabel independennya Big Data Analysis, variabel dependennya Healthcare Industry,
Metodologinya mencari penelitian sejenis, mengevaluasi penelitian sejenis tersebut menggunakan yang dibutuhkan sebagai informasi. Hasil penelitiannya, studi ini dapat digunakan sebagai gambaran tentang seberapa besar data diperhatikan oleh masyarakat luas dan bagaimana digunakan dalam menyelamatkan nyawa. Hasil penelitian ini ada di sini untuk menggarisbawahi bahwa seberapa besar data terlihat melalui mata dunia. Yang paling penting, peluang dan tantangan tercantum di bawah ini dengan contoh kehidupan nyata. Makalah ini telah mengidentifikasi poin-poin terpenting dalam mengadopsi data besar dalam perawatan kesehatan seperti yang terlihat oleh publikasi dan jurnal. Yang paling penting temuan artikel ini adalah bahwa keuntungan selalu mengatasi kekurangannya ketika itu datang untuk menyelamatkan hidup manusia dan meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.